ada nanti kalian kalau misalnya di lapangan atau nanti saat ujian pun jangan heran ya. Tapi saya sudah bersamaan persepsi bahwa yang nanti diajarkan oleh saya dan Bu Ima sama, mau di kelas A mau di kelas B, yaitu tata laksana atau NIA UTERI berdasarkan gawat daruratan. Jadi sebenarnya tata laksana atau NIA UTERI itu ada dua, ada yang berdasarkan asuhan persalinan normal, ada yang berdasarkan asuhan gawat daruratan. Bedanya apa? Bedanya adalah dari kapan kita melakukan KBI dan kapan kita melakukan infus ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian di lapangan atau misalnya kalian lihat di materi lain ada yang pas kita melihat ada kasus atau NIA UTERI langsung KBI terus nggak berhasil KBE infus, itu jangan disalahkan. Tapi yang saya ajarkan sekarang adalah proses tata laksana atau NIA UTERI berdasarkan kegawat daruratan gitu ya. Atau NIA UTERI itu kan kemarin di materinya sudah dijelaskan bahwa adanya perdarahan ya, jadi diakibatkan karena gagalnya atau tidak bisanya berkontraksi dari rahim pasca bayi dan plasenta lahir. Jadi ketika bayi dan plasenta sudah lahir, yang harusnya terjadi kontraksi untuk mengecilkan rahim dan proses pengendalian darah yang keluar, tapi ini tidak ada atau gagal si rahim itu untuk berkontraksi sehingga pembuluh darah akan terus-terusan terbuka, tidak ada proses kontriksi dari pembuluh darah, makanya banyaklah darah yang keluar gitu ya. Nah, upayanya seperti apa? Gejalanya seperti apa? Gejalanya adalah saat kita raba si fundus itu benar-benar tidak teraba adanya fundus. Ya, kalau misalnya teraba fundus kan artinya ada kontraksi ya. Ini kan tidak ada kontraksi, berarti kita tidak bisa meraba fundus, artinya si rahim itu teraba lembek, perdarahan aktif keluar. Gitu ya. HPP itu kan biasanya kita golongkan kalau misalnya perdarahan itu sudah lebih dari 500 cc ya, sudah lebih dari 500 cc. Nah, di sini darah yang keluar biasanya merah segar ya, darah aktif. Kita lihat juga kontraksinya tidak ada, barulah kita bisa segera setelah pasien terakhir, berarti itu masuknya HPP primer ya. Kan HPP itu kan ada primer ada sekunder ya. Kalau atonia itu termasuknya adalah HPP primer yang terjadi kurang dari 24 jam setelah pasien terakhir gitu ya. Jadi setelah pasien terakhir uterus tidak teraba adanya kontraksi, terus kita lihat juga ada pengeluaran darah yang banyak ya, maka kita bisa tegakkan diagnosa bahwa ibu mengalami atonia uteri. Nah, bedanya ya, kan ini posisinya adalah kita ada dalam fokusnya, posisinya kan seperti ini ya, persalinan lah. Posisinya saya sedang menolong persalinan ya. Jadi setelah saya mengeluarkan si plasenta, kelihatan nggak nih? Boleh. Ya. Segera setelah saya menolong persalinan plasenta, saya melihat ada pengeluaran darah. Ketika saya raba uterus tidak teraba kontraksi ya, atau uterus teraba lembek, maka kita bisa mendiagnosa bahwa ibu mengalami atonia uteri. Nah, ini bedanya. Kalau kita ngomongnya masalah APN ya, kita ngomongnya tindakan berdasarkan asuhan persalinan normal, kita langsung pakai sarung tangan panjang dan langsung melakukan kompresi di manual interna ya. Tapi saya sudah sepakat sama Bu Imas bahwa yang kita ajarkan adalah berdasarkan kegawat daruratan, sehingga ketika kita menemukan kasus perdarahan dengan kontraksi yang kurang baik, langsung kita cuci tangan. Kalau misalnya si ibunya perdarahannya, tapi kayaknya sih kita nggak perlu cek robekan dulu karena sudah jelas si ibu itu perdarahan itu dari mana, ya kan? Kalau misalnya kita masih ragu kan kontraksinya baik ya, itu baru kita bisa cek apakah ada laserasi. Tapi di sini kita tidak perlu ragu lagi karena memang si darah itu keluar banyak dan kontraksi memang tidak ada. Jadi artinya memang si perdarahan itu berasal dari rahim ya. Kita langsung cuci tangan, diklorin, ganti handscoon, langsung pakai handscoon baru dan pasang infus. Itu bedanya.
ya. Jadi kalau misalnya kita berdasarkan atonia penanganan atonia uteri berdasarkan APN itu kita langsung pakai sarung tangan panjang dan melakukan KBI. Tapi kalau berdasarkan kegawat daruratan kita langsung cuci tangan, diklorin, lepas si handscoon-nya, pasang sarung tangan baru, dan kita langsung pakai memasangkan infus RL ya, dengan diberikan oksitosin 2 ampul ya, dan tetesannya itu di los. Jadi tetesannya memang cepat, diharapkan dalam waktu 30 menit itu sudah habis ya. Nah bedanya tadi kenapa sih kalau di kegawat daruratan itu diinfus duluan, kalau misalnya di APN itu diinfusnya belakangan saat KBE, tapi kita utamakan dulu untuk kompresi. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan mana yang betul mana yang salah, karena dua-duanya adalah tujuannya yang baik. Kalau di APN kita upayakan untuk merangsang dulu kontraksi uterus ya, tapi kalau di kegawat daruratan kita upayakan untuk penggantian dulu cairan darah yang keluar ya. Jadi khawatir kalau darah udah keluar banyak, si pembuluh darah sudah tenggelam ya, ibunya sudah mengalami shock, itu akan lebih sulit untuk melakukan pemasangan infus. Jadi kita pasang dulu infus, baru kita pasang sarung tangan panjang. Ini harusnya ada di dalam instrumen ya. Nah di sini sama kayak manual plasenta prinsipnya, kalau kalian mau di double handscoon-nya harus kering ya, jadi harus bersih dan kering. Kalau misalnya dalam keadaan basah kan susah, tapi kalau misalnya tidak mau di double pun tidak jadi masalah ya. Jadi setelah kalian melakukan pemasangan infus, lepas handscoon kanan langsung pasang sarung tangan panjang. Tapi kalau saya biasanya di double ya. Nah ini setelah kita melakukan pemasangan infus dan suntik ergometrin ya, suntik ergometrin 1 ampul kurang lebih dosisnya itu 0,2 mg mikrogram. Kalau ibunya ada ada riwayat tekanan darah tinggi, kita ganti si ergometrin ini menjadi misoprostol. Misoprostol itu 600 sampai 800 mikrogram atau 4 sampai 6 tablet per anus ya, per rektal misoprostolnya. Nah di sini ketika kita sudah memberikan infus los infus RL plus didrip oksitosin 2 ampul dan injeksi ergometrin atau misoprostol ya, jadi pilihannya satu ya, kalau nggak ergo misoprostol, jadi nggak dua-duanya ya. Nah ketika sudah, baru pasang sarung tangan panjang ya, lalu kita lihat perdarahannya, terus kita raba si fundusnya ya, terus kita cek juga apakah ada kandung kemih yang penuh, blasnya penuh atau enggak. Kalau blasnya penuh ya berarti kita harus pasangkan dulu kateter. Khawatirnya si kontraksi itu tidak terjadi karena terhalang oleh blas yang penuh. Tapi kalau misalnya blasnya memang kosong, berarti memang ada kegagalan dari rahim untuk berkontraksi ya. Nah setelah itu kita langsung lakukan kompresi bimanual interna ya. Caranya gimana? Tangan kiri membuka labia, tangan kanan masuk secara obstetri ya. Langsung mencari fornix anterior. Di mana fornix anterior? Fornix anterior itu ini cervix, kelihatan nggak sih? Ya, ini cervix. Nah, atas ya. Ya. Dan tangan kiri di fundus. Ya, jadi tangan kanan masuk, tangan kiri di fundus, tangan kanan mencari fornix anterior. Saya upaya ini di sini. Ini ya. Jadi kalau dari dalam seperti ini ya. Ini di fornix anterior. Ketika kita sudah temukan fornix anterior, langsung kita mengepal. Mengepalnya seperti ini, ibu jarinya seperti ini dan gini. Ya. Bukan gini ya. Kalau gini nanti kenanya ini, tapi ya kenanya punggung tangan. Ya, kita kan harusnya begini ya. Nah, kita kepalkan dan bagian fundus kita tekan, jadi seolah seperti kita menjepit dari dalam dan dari luar. Jadi seperti ini ya. Kita tekan selama kurang lebih 5 menit.
Lalu kita evaluasi apakah perdarahannya berkurang dan terjadi kontraksi atau tidak. Cirinya apa? Kalau perdarahan berkurang jelas ya, perdarahannya terlihat berkurang. Kalau kontraksi itu biasanya, kan tadinya ini lemes nih ya, nggak ada kontraksi. Ketika kita bimanual ini, kalau terjadi kontraksi, dia mengeras dan tangan kita yang seolah bertemu ini makin menjauh. Ya, jadi, nah ini kan nanti kan menjauh gitu. Ya, seolah seperti menjauh. Nah, kalau misalnya saat kita evaluasi ada ciri-ciri seperti itu, perdarahannya berkurang, terus tangan kita seolah seperti menjauh, artinya ada tanda-tanda kontraksi, lalu kita tekan lagi, kita tambah selama 2 menit. Ya, kita tekan selama 2 menit. Kalau misalnya setelah 2 menit kontraksinya jadi lebih baik, ya, terus perdarahannya juga berkurang, baru kita lepaskan. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya si kontraksi itu setelah 5 menit tadi tidak ada tanda-tanda kontraksi, perdarahan juga tidak ada perubahan, ya, kita minta keluarga atau asisten untuk melakukan KBE. KBE itu adalah kompresi bimanual eksterna. Ya, kita minta asisten untuk menggantikan tangan kita. Ya, pertama adalah yang difundus dulu. Satu orang mana? Ya, ini gantikan tangan saya di atas. Oke, kita arahkan. Lalu ini kan tangan kita di dalam ya? Iya. Ya. Kita mengarahkan tangan keluarga mengepal seperti ini. Ya. Jempolnya masuk. Jempolnya masuk. Nah, seperti ini mengarahkan. Nah, ketika kita sudah yakin bahwa kompresi bimanual eksterna asisten itu sudah benar, baru tangan kita boleh keluar. Ya, biarkan keluarga melakukan kompresi bimanual eksterna, cuci tangan, lepaskan handscoon panjang. Nah, bedanya kalau saat kita acuannya adalah asuhan persalinan normal, ketika pasien keluarga pasien atau asisten melakukan KBE, di sini barulah kita pasang infus, suntik ergo atau pemberian misoprostol. Tapi karena kita acuannya ke gawat daruratan, kita sudah melakukan pemberian infus di awal. Jadi yang kita persiapkan di sini adalah rujukan. Khawatir si pasien itu hasil KBE-nya masih kurang baik, jadi kita siapkan untuk rujukan dan kita siapkan untuk pemasangan kondom karet. Ya, ini harusnya nggak pakai handscoon ya. Di sini nanti kan kita kan pakai handscoon lagi, jadi saya nggak copot ya. Nah, ini kita lakukan pemasangan kondom kateter. Caranya adalah kondomnya dimasukkan seperti ini. Terus ya, terus sama ini ya. Nah, caranya kita langsung pakai handscoon. Kita pasangkan ini kita tutup dulu, lalu kita pasang si kondomnya. Nah, ini dipasang di sini. Ya, masuk. Sisakan si ujungnya, karena kalau misalnya kita sampai ujung, nanti ketika airnya masuk itu pecah takutnya. Jadi kita tetap sisakan ujungnya, dan ini kita ikat dengan benang. Ya, kita ikat dengan benang di ujung sini. Ini harus kencang supaya airnya enggak keluar lagi ya. Tapi juga jangan sampai menjepit si selang, jadi nggak bisa masuk airnya nanti gitu. Ya, nah ini udah. Terus ini kita pasangkan pada NaCl. Ya, ini kita pasangkan pada mana? Nah, ini kita pasangkan pada NaCl, digantung ke tiang infus seperti biasa ya. Lalu setelah itu kita evaluasi hasil
KBE dari asisten atau dari keluarga. Kalau memang masih belum ada tanda-tanda perbaikan ya, maka kita akan pasang kan rujukan sudah dibuat ya. Nah, kita akan lakukan rujukan sambil si pasien itu terpasang kondom kateter ini gitu ya. Nah, caranya seperti apa pemasangan kondom kateter ini? Ini kita pakai klem ovum atau tampon tang. Jadi pilihannya antara dua. Ini klem ovum atau tampon tang. Untuk ini bukan tampon tang, ini kolen. Ya, kita pakai klem ovum aja ya. Nah, ini kita klem di sini di ujung ya. Lalu ini harusnya dua ya. Jadi kita pasang si spekulum SIM ini seperti ini, yang satu di atas, yang satu di bawah. Jadi nanti asisten akan menarik ya. Yang satu ditarik ke atas, yang satu ditarik ke atas, yang satu ditarik ke bawah. Ya, fungsinya apa? Fungsinya untuk memperluas penglihatan kita, ya, memastikan bahwa memang si kondom kateter ini masuk dengan baik gitu ya. Nah, ini kita masukkan ya, masukannya kemana? Masukannya ke dalam sini, dimasukkan sampai dalam, ya. Jadi nanti yang terlihat di luar adalah ujung kondom dan tali. Ya, baru kita lepaskan ya. Ini kan sama asistennya gini ya. Baru kita lepaskan. Terus kita loskan si NaCl-nya. Si NaCl-nya kita loskan. Jadi airnya kan masuk tuh ke dalam. Ya, baru nanti dia kalau misalnya ini kan dia si airnya tuh menekan rahim kan, menekan rahim. Jadi kalau dulu kita tuh melakukan rujukan itu sambil KBI, kebayang nggak 5 menit aja KBI itu pegel banget, apalagi kalau kita KBI sampai tempat rujukan. Iya. Ya kan, nggak kebayang kan, makanya kita mengganti si kompresi itu dengan kondom kateter ini gitu ya. Lalu jadi nanti dia akan menggembung kan ya, kurang lebih kan sebesar ini, menahan rahim gitu ya. Nah, baru biarkan aja ini di los, baru kita rujuk gitu. Jadi rujuk itu dengan si kondom kateter terpasang di rahim gitu. Infusan, jangan lupa infusan tadi kan habis dalam waktu 30 menit. Nanti setelah infusannya itu habis 30 menit, ganti lagi infusannya dengan menggunakan oksitosin lagi 2 gitu ya. Dan harus habis juga dalam waktu 30 menit. Nah, oksitosin itu tidak boleh lebih dari 6 ampul. Ya, jadi udah tadi oksitosin mengeluarkan pasenta 1, terus oksitosin yang 30 pertama 1, 30 yang 2, 30 menit yang kedua 2 lagi. Berarti nanti kalau habis lagi itu sisanya cuma boleh 1 gitu. Nah, kalau misalnya itu habis, berarti sudah tidak boleh menggunakan oksitosin lagi. Jadi hanya boleh sampai 6 ampul. Dan cairan juga kalau bisa tidak boleh lebih dari 1.500 liter gitu ya, 1.500 ml. Jadi sekitar 3 botol. Ya, jelas ya? Ada yang bertanyakan? Ibu, saat memasukkan kondom kateternya itu keluarga tetap KBE atau sudah dilepas? Enggak. Udah enggak melakukan KBE. Ibu, nanti ini ngeluarin kondom kateternya gimana? Di rumah sakit. Di rumah sakit biasanya dikeluarinnya. Kan kita bisa sedot lagi sebenarnya. Bisa kita sedot lagi. Gitu ya. Jadi sebenarnya pakai spekulum ini bisa, cuman kan spekulum ini juga terbatas ya penglihatannya. Jadi kita pakai spekulum yang SIM gitu. Jadi 2 atas bawah gitu ya, supaya lebih jelas. Ini kayak kalau kita melakukan kuretase dokter itu pakai spekulumnya ini. Di atas bawah. Jadi si pasien itu dirujuk itu dengan keadaan 2 infusan terpasang, yang satu ke
ya ke pembuluh darah, ya yang satu ke dalam rahim, yaitu kondom kateter. Gitu. Jelas? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau nyobain? Sebenarnya saya udah bikin videonya, cuman size-nya besar banget, kayaknya pakai YouTube aja Bu, YouTube. Iya, harus pakai apa sih namanya? Kalau YouTube nanti kalian download. Jadi kalau Jadi Ibu punya ini YouTube. nanti kalau enggak saya kasih Google Drive-nya aja. ya boleh. Iya. Ada yang tanyakan nggak? Jadi bedanya itu ya. Jadi kalau di lahan kok beda sih, bidan ini mah KBI dulu, KBE terus bidannya. Jadi KBE kan selalu asisten atau keluarga pasien ya. Bidannya menyiapkan rujukan, menyiapkan infus gitu ya. Nah, kalau kegawat daruratan itu tidak saat KBE itu kita tidak melakukan pemasangan infus karena infusnya sudah di awal, tapi kita menyiapkan pemasangan kondom kateter dan rujukan. Nah, kalau di Gadar itu setelah KBE itu nggak langsung kondom kateter, tapi KBI lagi selama 52 lagi, 5 menit, 2 menit lagi gitu ya. Nah, bedanya kalau Gadar itu KBI-nya jadi hanya satu kali. KBI, KBE, kondom kateter. Kalau asuhan persalinan normal, KBI, KBE itu nanti kitanya infus, pasang ergometri, suntik ergometrin ya. Terus KBI lagi, baru kondom kateter. Ya, jadi 2 kali KBI. Untuk suntik ergometri ini di mana Ibu? Suntik ergometrin itu kalau di Gadar itu di awal. Jadi infus, suntik ergo di bopong seperti biasa kayak oksitosin. Iya, iya. Cuman bedain kalau tadi oksitosin sebelah kanan, mungkin ergonya sebelah kiri. Itu harus dibedain ya. Kalau misoprostol itu bentuknya kayak Segi 5 ya. enggak, kayak obat minum gitu. Kayak nifedipin Inhaler. bulat gitu, kayak paracetamol bulat, cuman kecil-kecil. Jadi nanti dimasukin ke dalam anus 4 sampai 6 tablet. Itu 4 sampai 6 tablet itu setara dengan 600 sampai 800 mikrogram dan tidak boleh lebih dari 1000 mikrogram gitu ya, nggak boleh. Karena sebenarnya sifatnya ergometrin itu sama misoprostol itu sama. Jadi dia akan terus kontraksi gitu ya. Kalau oksitosin itu kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Kalau ergometrin itu tidak, dia hiperkontraksi terus. Takutnya kalau terlalu besar itu akan lebih membahayakan ke ibunya. Jelas ya? Ada yang mau tanyakan nggak? Iya, airnya keluar lagi. Makanya kita pastikan kita ngikatnya kencang, tapi jangan sampai juga kita menjepit si selangnya. Tapi kayaknya selangnya nggak gampang kejepit sih, karena ini kan selang infusan itu kan agak keras gitu ya, agak kaku, nggak elastis. Jadi kayaknya enggak, cuman ininya harus kenceng aja sih ngikatnya. Mungkin bisa dipraktekkan kayak ngikat tali pusat kayaknya. Jadi yang dipegang sama kita yang di ujung itu yang menggunakan si ovum clamp itu yang pangkalnya ini. Gitu. Ya, jadi saat dimasukkan itu seperti ini. Gitu ya. Jadi nanti tetap disisakan ujungnya karena nanti airnya biar gembung gitu. Soalnya kalau dihabisin gini itu nanti airnya malah pecah. Jadi harus agak disisakan. Ini Tapi saat pemasangan spekulum itu nggak akan terjadi robekan Bu? nggak akan sih. Sepengetahuan saya pemasangan spekulum yang kuret aja yang bener-bener sampai besar banget nggak pernah sampai robek sih, karena elastis dan tidak ada tekanan kayak kepala ya. Kalau kepala kan beda ya, dia kan
neken banget gitu. Kalau ini kan kita masih bisa mengontrol lah segimana. Enggak sih, nggak akan pakai ini, aman. Kalau misalnya sebelumnya udah robek itu gimana, Bu? Sebelumnya udah robek, Iya. ya nggak masalah, tetap aja pakai ini. Karena kalau ini ada beberapa yang pakai ini, tapi menurut saya yang dari contoh-contoh yang saya pelajari gitu ya, banyak yang dari luar pun sama itu pakai spekulum sim. Kalau ini tuh emang iya sih, jadi penglihatan kita akan terbatas walaupun di dalamnya itu terbuka lebar, tapi kan penglihatan kita hanya segini, terbatas. Beda dengan spekulum sim ini gitu. Kalau di luar itu nggak pakai kondom, jadi memang udah ada selangnya khusus, namanya selang apa ya namanya, lupa saya gitu. Jadi memang selangnya udah didesain khusus, cuman kayaknya di Indonesia belum ada Khusus KB. khusus untuk ini. Tapi mending lah di kita. Kalau saya ada lagi lihat di India itu pakai sarung tangan. Sarung tangan kan lebih gini ya. India, Indapan. Ya, ada yang menanyakan nggak? Senyebar ban. Nanti di video yang saya buat itu udah ada dengan si pemasangan